pendengar dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami dalam channel Purnama Akbar Istiqomah. Dalam kali ini kami akan menempuh suatu perjalanan, yang mana perjalanan tersebut adalah perjalanan muncak ke Batu Kuda. Makom Karomah Batu Kuda. Iya. Nah, di sini kami melihat papan nama, yang mana papan nama tersebut adalah Pepanggungan. Kalau secara detail tuh sejarahnya saya pribadi kurang tahu itu sejarah Pepanggungan itu. Memang asal usulnya dulunya sejarahnya apa, Kang, sehingga disebut Pepanggungan tersebut? Ya, alhamdulillah nih sekarang saya masih bersama AA yang barusan dikatakan sama AA. Kita itu mau menuju ke makomnya keramatnya Batu Kuda, yaitu yang ada di Gunung Manglayang sekitaran desa Cibiru Wetan. Nah, sekarang kita mau singgah dulu nih. Nah, di sini kan ada pertigaan atau perempatan yang ke sebelah sininya kita ya mau menuju ke Batu Kuda. Nah, kalau ke sininya yaitu menuju ke Pepanggungan gitu. Adapun apa yang dinamakan dengan ada apa gitu. Kenapa dinamakan Pepanggungan? Karena dulu konon katanya ini menurut versi kita ya. Karena versi itu banyak gitu yang punya versi. Karena sebab yang Pepanggungan itu adalah tempat manggungnya gitu, tempat bertemu atau tempat menghalayak, karena tempat terkumpul ya para gegeden, para raja-raja dulu, para orang-orang sakti yang masih keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi itu manggungnya di sini. Maksudnya manggung itu mempertontonkan kabinekasanana, mempertontonkan mungkin ilmu-ilmunya ya. Jadi berkumpulnya di namanya Pepanggungan, maka disebut Pepanggungan gitu atas namakan. Ini tempat, kalau bahasa kita itu tempat kontes mungkin seperti itu. Iya, ya? Bisa dibilang tempat kontes itu menurut versi, walaupun banyak versi-versi yang lain ya. Tapi perbedaan versi itu apa yang namanya jangan membuat sampai satu perdebatan ya. Iya gitu, satu perdebatan. Justru yang beda pendapat atau versi kita itu kita harus mempersatukan mana yang lebih otentik, mana yang lebih mendekati, itulah. Mungkin di sini kan memang karomahnya ini sangat-sangat kuat. Ini memang ini ada satu, katakanlah satu kerajaan gitu. Ya mungkin kalau menurut yang namanya kerajaan atau aura-aura lebih kuat, saya lebih percaya lagi lah, lebih tahu kan dari semua itu mungkin. Tapi dari mulai gerbang sana tuh kan, kalau saya tadi lihat dan saya amati, saya telaah itu ada satu pintu masuk, yang mana pintu masuk itu bisa dikatakan satu gapura kan. Gapura tersebut kalau saya lihat secara kasat mata itu satu gapura, gerbangnya goib itu kan. Oh, yang tadi kita pas masuk ya, pas ada batu gede itu. Batu ya. Di situ ada satu gapura, yang mana gapura itu gerbangnya pintu ke alam goib gitu. Iya. Tapi wallahu alam, cuman tadi kalau saya lihat seperti itu gitu. Kurang teraskeun deui tadi teh urang teh nyereskeun tentang sayap tidak bisa berkepakan gitu nya, mohon bisa dilajengkeun. Jadi saking ku tahunan ribuan tahun kan ya. Jadi si sayap teh non teu tiasa ngepakeun sayapna gitu, saking ku ribuan tahun, sehingga kuda tersebut itu akhirnya jadi batu seperti ini gitu. Ya, seperti ini teman ya, kita potong dulu nih. Ini bentuk batunya. Sebetulnya emang kalau dilihat dari kejauhan emang seperti, kalau kata orang Sunda itu kelihatannya seperti kuda nuju depa ya teh harus nuju tuang gitu nya. Nuju makanan jiput gitu. Memang dulu kan kendaraannya itu kuda sembrani itu kan. Jadi kuda sembrani itu satu kuda yang mana ada sayapnya, kuda putih, wallahu alam, tapi kuda putih yang ada sayapnya. Nah, dalam perjalanan tersebut beliau itu sang legenda, atau bisa dikatakan yang Prabu itu dari keliling Nusantara kan. Keliling Nusantara ya. Bukan keliling Jawa Barat lagi ya. Bukan, ini keliling Nusantara sampai akhirnya di sini, sampai akhirnya jadi mukimnya di sini, atau bisa dikatakan terakhir perjalanannya di sini, perjalanan spiritual secara dohirnya gitu. Tapi kalau menurut secara pandangan goib itu panjang kalau dibahas ya. Ini secara pandangan syariat aja gitu di sini. Tapi mungkin ada yang bilang bahwa
beliau itu meninggal atau kata-kata bahasa Sunda dulu kan moksa gitu ya. Tapi dah sud abi mah anu namina nu kapunggu mah sanes ngantun geun yang tapi tilem teh Muhun moksa pangintennya. jadi wallahu alam. Nah, panginten gitu nya pamit mah masih aya di sekitaran sini pasti gitu, yakin gitu abdi mah gitu. Cuman nu namina naon orang-orang dulu tuh, orang-orang sakti zaman dulu itu ketika ketika sudah ingin bermeditasi atau ingin istirahat, beliau itu sor bahasa Sunda mah tilem gitu. Jadi mengasingkan diri di satu tempat yang mana beliau itu meneruskan pertapaannya gitu. Atau ngahiang gitu nya, aya bahasa ngahiang seperti itu. Nah, Kak bisa ke bawah, itu kan di bawah ada saung. Lalu ada celah-celah di bawah batunya itu sebetulnya bekas apa itu? Kita bisa dilihat, Kak. Ini ya. Ya, ini nih. Ini di sini memang ini dipercaya sebagai tempat karomah, Kang ya. Iya. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa dikatakan kholwat di sini atau riadoh di sini. Jadi banyak sekali orang yang sangat mempercayai bahwa ini adalah sosok benda karomah atau benda yang bisa mengeluarkan, bisa dikatakan keberkahan gitu kan. Karena memang dulunya kendaraannya orang soleh gitu. Iya. Kendaraan orang soleh. Ya, yang namanya kendaraan orang soleh itu pasti segala sesuatunya itu bisa dijadikan wasilah kan. Bisa dijadikan wasilah. Ini bisa dicermati atau diamati atau dilihat. Ini adalah satu tempat riadoh atau tempat khalwat, tempat orang-orang bisa dikatakan tirakat kan. Ini ya tempat ini ya. Saum dan sebagainya gitu. Ya, kanggo para sedulur, para teman-teman semuanya mungkin yang mau berkunjung ke sini. Di sini juga disediakan mungkin ya sebuah tempat yang mungkin kalau walaupun hujan tidak akan kehujanan. Nah, karena ini tempatnya teman. Mau kehujanan memang karena itu kan cuma tempat khusus. Ini jangan sampai disalahgunakan nih tempat-tempat seperti ini. Dan kadang kan kalau orang-orang yang tidak tanggung jawab itu kadang suka dipakai tempat maksiat gitu kan. Ya itu sekarang kita ini lihatnya dari bawahnya ini. Ya dari bawahnya emang bentuk batunya ukurannya besar sekali ya tuh. Besar rumah juga lebih ya. Ini dilihat dari bawah nih buat para sedulur semuanya. Ini sangat indah ini. Kalau dilihat memang sangat magnetnya sangat kuat nih kan. Magnet energinya sangat kuat nih. Oh, ini energinya sangat kuat sekali ya katanya, Kak. Dan ini tempat ini selalu dirawat ini Kang yang pastinya. Iya. Karena memang kalau satu bukti tempat ini dirawat, memang kalau dilihat tuh resik sekali Kang ya. Bersih kalau bahasa Sunda. Bersih. Assalamualaikum. Oke teman semuanya nih, kita guru besar kita lagi melakukan interaksi. Mungkin beliau lagi, kalau kata orang Sunda, lagi rekes dengan penunggu atau yang mendiami tempat ini. Memang betul sekali. Oh, jadi terus tagiridi kan? Jadi di laluhur ya nama nomor gitu tagiridi dan kali-kali kadieu mah gitu. Oh gitu. Mungkin terlalu banyak pengunjung yang terlalu ramai mungkin ya. Jadi beliau itu kagandengan gitunya, masa kagandengan, apalagi mungkin yang datang ke sini kan kebanyakan yang cuma mau lihat atau kadang-kadang cuma mau main gitu kan.
Seharusnya kalau datang singgah ke tempat ini bisa dikatakan Batu Kuda ini kan harusnya kirim Fatihah gitu. Iya. Jadi kita harus pakai azab-azabannya, kita harus dipakai toto kromonya, dan tidak lupa kirim Fatihah kepada yang Prabunya. Ya, karena secara hakikat memang beliau ada gitu kan, secara hakikat. Secara syariatnya sudah ribuan tahun kan tidak ada ya. Tapi kalau secara syariat, secara hakikat memang ada gitu. Cuman kalau kesininya itu hanya hari-hari tertentu kan. Jadi kalau dulu katanya walau alam, barusan saya selintas ngobrol, katanya kalau dulu memang di sini terus gitu. Tapi kalau sekarang kadang-kadang kan. Jadi hanya malam-malam tertentu lah. Itu hanya hari-hari tertentu gitu. Hanya hari-hari tertentu. Oh gitu teman, katanya barusan kan berusaha interaksi ya dengan yang mendiami tempat ini atau yang disebut dengan karomahnya Batu Kuda, yaitu Eyang Prabu Layang Kusuma. Katanya sekarang itu ya itu tidak selamanya ada di sini, kadang-kadang gitu. Karena apa? Mungkin karena terlalu bising, kan kesini banyak pelancong yang main bukan mau berjaroh atau bertawasul atau gimana gitu. Kebanyakan yang datang ke sini sebetulnya cuma mau menghabiskan mungkin sisa akhir pekan. Jadi kebanyakannya gitu teman. Jadi beliau mungkin merasa kagiridik gitu ya, kalau bahasa mohon Sunda itu. Harus kagiridik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya merasa ini terusik ya. Terusik. Merasa terusik. Ini kalau saya amati kan di sini emang ini badannya ya. Oh iya. Ini Kelihatannya badannya, kepalanya di atas sana. Oh, katanya ini badannya teman-teman nih. Nah, kalau itu yang ada di atas itu kepalanya. Tapi kalau ingin tahu lebih jelas tuh kita lihat kita jelas bahwa sosok kudanya kita harus di atas sana kan. Oh, Dia harus jauh di ya. puncak ya, di tebing. Dari puncak dari tebing dan Jadi di shoot ke bawah, nah baru kelihatan jelas gitu bahwa si kuda tersebut itu lagi duduk dan makan, seolah-olah lagi makan gitu, makan satu rumput. Jadi gitu katanya teman, kalau kita pengen melihat lebih jelas mungkin seutuhnya bentuknya kita harus dari atas katanya tuh melihatnya. Nah, emang kalau di sini kita bidik kan mungkin hanya sebagian karena keterbatasan kamera kita. Mungkin lain kali atau lain waktu kita bisa coba ke atas menggunakan kamera-kamera yang agak canggih mungkin biar lebih jelas ya. Oh, gak kerasa teman, perjalanan kita ini udah hampir 10 menit nih. Hampir 10 menit. Ini bisa ini kan di sini juga memang sama. Nah, teman ini di sini. Tadi pertama kali ke sini nggak kelihatan nih, tapi sekarang nih kelihatan. Ini bekas apa ini ini? Ini bekas kepercayaan para leluhur orang-orang, mungkin kepercayaan lah. Jadi bertawasul melalui sababiah atau syariat-syariat seperti ini gitu. Ini bisa dikatakan ritual atau bisa dikatakan lagi Sesaji ya. sesaji. Ada sesajinya nih. Nah, ini mukanya di sini kan. Oh, katanya ini teman, ini mukanya ini. Ya, Mukanya. Emang kalau dari jauh mungkin akan kelihatan lebih jelas nih. Rumah dengan rumah juga gedean ini batu. Iya, gedean batu ini. Gede rumah. Yanti tidak lupa juga buat para sedurut teman-teman yang mungkin mau berjaroh datang ke sini ya. Kita cuma mengingatkan ke satu, jaga tata krama harus dipakai, kedua jaga kebersihan mungkin gitu kan. Ya, jangan lupa jangan dipakai maksiat tuh. Nah, itu intinya jangan dipakai maksiat. Itu akan kena tulahnya. Kalau misalkan tuh dipakai maksiat, otomatis penghuni yang di sini itu tidak rela atau tidak sudi, sehingga akan ada tuahnya atau efek samping daripada kelakuan seperti itu. Cek urang Sunda bisi kabadinya urang teh. Gitu. Nah,
Jangan lupa kepada semuanya, sedulur, salam rahayu, salam hormat dari saya khususnya bersama Kang Yat. Salam sampurasun kepada semuanya sahabat dimanapun Anda berada. Terus dukung channel kami Purnama Akbar Istiqomah, dan jangan lupa tekan subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya biar tahu notifikasi video-video apa saja yang diupload oleh channel kami ini. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan kami ucapkan kepada semuanya sedulur, terima kasih banyak yang sudah terus mendukung channel kami Purnama Akbar Istiqomah. Saya khususnya bersama Kang Yat mendoakan sekali. Jazakumullahu khairan kasiron, ahsanal jaza. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaiknya para sedulur, dan semoga dijadikan satu ladang ibadah, keberkahan, kelancaran, keselamatan, juga kesehatan dan kebahagiaan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.